Oke Sobat Besti, kembali lagi dengan Alex di sini. Jadi mungkin teman-teman udah ada yang nonton video aku tentang kemarin aku ditolak masuk China pas lagi transit ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang belum nonton bisa tonton dulu video aku yang itu ya. Jadi sekarang aku mau buatin teman-teman video nih, kalau misalnya teman-teman ditolak masuk China enaknya ngapain sih di airport. Apalagi misalnya teman-teman yang punya transitnya sekitar 8 jam kayak aku, kan bener-bener gabut banget ya airport ya, apalagi jam malam nih. Jadi sekarang aku mau ajak teman-teman ke premium lounge yang ada di Guangzhou Airport ya. Jadi aku di sini sekarang lagi ada di Terminal 2 ya teman-teman. Jadi yang pertama aku kunjungin premium lounge ini. Jadi untuk harganya itu di 300 RMB per orangnya, ini dapat 3 jam ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa akses lounge-nya selama 3 jam. Tapi aku masih mau nge-compare harga nih sama lounge yang lagi satu. Jadi itu ada China Southern Lounge. Jadi ini punyanya China Southern. Ini untuk harganya itu di 230 RMB aja untuk per orangnya, dan aksesnya itu 2 jam aja nih teman-teman. Karena kurang lebih transit aku sisa 3 jam, jadi aku nggak perlu panjang pikir lagi nih. Aku langsung aja pilih yang premium lounge yang pertama aku kunjungin itu ya, karena kalau aku pilih yang China Southern Lounge ini, aku masih punya 1 jam lagi tuh untuk ngegabut airport. Itu tuh benar-benar aku nggak mau nih aku tiduran di kursi airport itu ya teman-teman. Jadi nggak deh. Sebenarnya aku lebih suka, kalau aku lebih suka di lounge yang China Southern ini sih teman-teman, karena vibe luxury-nya itu kerasa banget di dalamnya teman-teman. Jadi kurang lebih ini sekitar jam berapa ya teman-teman? Sekitar jam 11 malam ya waktu setempat. Dan di luar itu bener-bener banyak banget ada toko-toko yang udah tutup teman-teman. Jadi ada banyak banget shop-shop yang udah tutup. Kalau misalnya teman-teman transit, apalagi di jam-jam malam seperti Alex ini, itu tuh bener-bener gabut banget di luar teman-teman. Nggak bisa ngapain, cuman bisa duduk aja. Akses wifi juga sebenarnya ada di airport ini, cuma bener-bener menurut aku lemot banget. Jadi tanpa panjang lebar, Alex pikir Alex langsung aja ke premium lounge yang ini. Jadi Alex pilih yang 3 jam ya teman-teman di sini. Jadi sebelum kita bertransaksi, kita bisa pakai debit card, atau teman-teman kalau punya WeChat Pay atau Wexin Pay, teman-teman juga bisa pakai itu ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai debit card usahain teman-teman punya debit card yang misalnya ada logo Mastercard-nya atau ada logo Visa-nya, karena kalau teman-teman misalnya pakai debit card seperti yang GPN itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Jadi sebelum Alex melakukan pembayaran, Alex minta izin dulu ke resepsionisnya untuk lihat-lihat dulu nih, karena kalau teman-teman udah uangnya udah masuk di mereka dan teman-teman mau cancel, itu tuh nggak bisa, jadi non refund ya teman-teman. Dengan alasan apapun itu tuh non refund. Jadi ini dia lounge-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada banyak banget dari segi makanan, minuman berlimpah, ada nadal bar-nya juga, nanti aku bakal coba itu. Ini dia untuk makanan-makanannya teman-teman, kalau teman-teman pengen lihat lebih detail lagi ya teman-teman. Ada kuah sup misalnya ya teman-teman. Jadi benar-benar lengkap sekali ya teman-teman. Meskipun ini udah jam malam, tapi mereka tetap menyediakan makanan yang cukup banyak ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat aku buka satu-satu nih, biar nggak rugi juga kan. Ini ada sayur yang masih banyak, dan juga masih aku bisa bilang makan makanannya itu masih hangat ya teman-teman, bukan makanan yang dingin. Di sini juga ada tempat kopi ya teman-teman. Kalau teman-teman mau order kopi bisa banget di sana. Di bagian sini juga ada beberapa minuman ya teman-teman. Ada jus, di bawah itu ada minuman kaleng, dan ini juga ada sejenis kayak cup mie gitu ya teman-teman. Jadi tapi cup mie itu versi China. Di sini juga ada tempat duduk teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai meja, benar-benar mau ngerasain vibe yang bener-bener makan, teman-teman bisa duduk di sebelah kiri video aku ini ya teman-teman.
Tapi jujur kalau teman-teman duduk di sana, sofanya, kursinya itu agak keras ya teman-teman, jadi kurang empuk. Nanti aku bakal kasih lihat juga gimana sih enaknya duduk di sini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di reject nih, bisa banget pakai cara Alex ini. Jadi dengan cara gabutnya itu dipindahin dengan cara menikmati lounge setempat ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman cuma punya waktu sisa lagi 2 jam doang, bisa kali dicoba di China Southern yang tadi ya teman-teman. Ini juga sebenarnya vibe-nya cukup luxury sih menurut aku, tapi lebih luxury lagi kalau yang di China Southern itu ya teman-teman. Kalau Alex ngeliatnya teman-teman, cuman sayangnya Alex nggak ada ngambil cuplikan video nih di sana, karena hati Alex sudah berkata di premium lounge ini aja deh. Jadi karena di sini Alex udah melihat-lihat dan udah fix deh Alex mau pilih di sini. Oke, jadi Alex melakukan pembayaran. Ini dia resipnya yang Alex dapat ya. Jadi total untuk 2 orang, kebetulan Alex beli lunch untuk 2 orang dengan durasi 3 jam per orang ya. Itu tuh cuman di 600 RMB aja ya teman-teman, atau sekitar 1.400.000 sekian ya. Untuk di by BC Alex juga sudah bener uang keluarnya emang segitu ya teman-teman. Gimana nih menurut teman-teman, worth it nggak sih? Tapi kita langsung aja coba ya teman-teman. 1.400.000 ini apakah terbayarkan dengan gimana ya? Apakah bisa ya 1.400.000 ini membayar semuanya ke kita dengan cara kita bisa menikmati lounge ini? Apakah worth it ya? Oke, kita langsung aja masuk ya. Jadi ini sudah start ya teman-teman, udah dihitung mundur 3 jam sebelum ya teman-teman. Jadi di dalam lounge ini juga bener-bener lengkap banget ya teman-teman. Mulai dari yang sebelah kanan itu ada tempat makan ya teman-teman. Nanti juga ada sofa kok. Jadi sebelumnya kalau teman-teman udah beli lounge-nya, teman-teman bisa cari tempat duduk aja dulu. Dan di dalam lounge ini juga ada flight information ya, ada display flight information. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman harus ngecek dulu nih keluar lounge, apakah boarding pesawat aku masih di gate yang sama, misalnya kayak gitu. Nggak perlu keluar lounge karena di dalam lounge juga udah ada. Ini dia untuk tempat duduknya ya, ini yang Alex bilang tadi, ini tuh bener-bener nyaman banget, bener-bener empuk banget teman-teman. Di sampingnya juga ada sekat-sekat meja seperti itu, jadi teman-teman bisa pakai. Ini dia ada colokan listrik juga ya. Jadi teman-teman bisa sambil cas, bisa sambil tiduran, bisa sambil drakoran juga nih di sofa ini ya teman-teman. Ini pertama-tama Alex ambil cobain birnya Guangzhou nih teman-teman. Jadi ya kurang lebih sama sih birnya seperti rasa bir yang ada di Indonesia ya teman-teman. Jadi kita coba jalan-jalan lagi ya. Di sini juga di bagian kiri aku ada tempat duduk, dan di depan aku ini juga ada sofa. Cuma ini sofanya itu bisa dilurusin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tidur-tidur di sini nih. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah tepat di depan aku itu lounge-nya China Southern ya teman-teman. Jadi benar-benar sebelahan banget. Kalau teman-teman mau compare misalnya untuk next-nya mau pilih lounge yang mana, itu benar-benar dekat kok. Jadi teman-teman bisa jalan, kita coba ke lounge ini, kita coba ke lounge depan, itu tuh benar-benar dekat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini dia untuk kurang lebih tampilan lounge-nya, interiornya benar-benar mewah banget teman-teman. Ada display seperti TV juga, teman-teman kalau mau foto-foto juga bisa banget di sini, benar-benar catching banget nih untuk interiornya. Jadi kita coba jalan-jalan lagi ya teman-teman. Misalnya kalau teman-teman mau minta kopi, bisa banget minta di sebelah kiri itu ya teman-teman. Kalau ini tuh sebenarnya bukan ruangan apa-apa ya teman-teman. Ini ruangan staffnya mereka. Nah, cuman di sini ada toilet ya teman-teman. Ini ada toilet. Teman-teman kalau mau ke toilet bisa banget pakai toilet ini. Toiletnya juga toilet modern ya teman-teman, bukan toilet yang dibilang orang-orang gitu ya, toilet tradisional enggak. Jadi ini tuh serba modern teman-teman. Dan juga di daerah sini tuh ada shower room teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau misalnya mandi ya setelah perjalanan jauh, teman-teman naik pesawat, bisa banget teman-teman mandi.
Jadi nanti juga tenang ya teman-teman, aku bakal of course aku bakal spill satu-satu nih, aku bakal coba satu-satu ya. Jadi sebelum kita coba untuk mandi, kita akan inspeksi dulu di bagian makanannya ya teman-teman sekali lagi. Jadi seperti yang teman-teman udah lihat, ada beragam makanan ya teman-teman. Seperti contohnya tadi, ini dominan daging ayam ya teman-teman. Kalau teman-teman mau sayur ya bisa teman-teman coba, ada brokoli di sini ya teman-teman. Benar-benar lengkap banget, ada daging ayam juga, ada yang isi kuah, ada yang kering, dan juga ini ada minumannya teman-teman untuk minuman dingin. Tapi di sini ada beberapa pilihan ya, ada soda beralkohol, ada juga soda yang non beralkohol, ada juga minuman-minuman seperti minuman jus dalam kemasan, ada juga air mineral seperti itu ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman mau kue juga ada kopi juga bisa ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau makan besar-besaran nih, bisa teman-teman di sini ya, karena mejanya benar-benar besar banget. Apalagi kalau teman-teman yang misalnya ngajak teman mau ngobrol serius gitu kan, bisa di sini ya teman-teman, kayak meeting itu juga bisa. Meskipun ini lounge, tapi lounge-nya benar-benar tenang ya teman-teman, nggak ada ribut sama sekali ya, karena ya ada 1-2 orang lah yang ngobrol, tapi nggak seribut yang seperti lounge-lounge yang ada di sini ya teman-teman. Biasanya kan kalau lounge, benar-benar ribut banget orang-orang, tapi di sini nggak, mereka tetap tertib menghargai orang-orang yang istirahat ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya jalan-jalan kita. Ini tuh benar-benar luas banget teman-teman. Ini kurang lebih seperti yang udah Alex bilang tadi, sekitar jam 11 malam ya teman-teman, dan ini nggak terlalu ramai ya teman-teman. Padahal tadi juga Alex mau ngasih tahu nih, karena Alex ditolak masuk China, Alex kan coba keliling-keliling tuh di airport. Nah, setelah Alex berkeliling di sekitar airport, itu tuh benar-benar sepi banget di tempat duduk airport itu teman. Biasanya kan ada tempat-tempat nunggu itu ya, itu tuh benar-benar sepi banget, entah kemana orang-orang ya. Dan setelah Alex nyobain untuk masuk ke lounge, ya ada beberapa orang sih, cuma nggak terlalu banyak. Atau mungkin flightnya di Guangzhou ini yang nggak terlalu banyak ya, Alex juga nggak ngerti nih. Tapi buat kalian para perokok ya teman-teman, di sini tuh di dalam lounge-nya nggak ada smoking room ya. Jadi kalau teman-teman mau rokok bisa keluar lounge dan cari smoking room yang udah disediakan di airport ya teman-teman. Oke, di sini Alex mau cobain makanannya nih teman-teman. Yang pertama Alex ambil ayam nih, daging ayam yang ada kuahnya. Kalau teman-teman mau ambil sayur bisa banget, karena ini all you can eat ya teman-teman. Teman-teman bisa makan sepuasnya. Ini ada daging ayam yang kering ya teman-teman. Dan juga seperti yang ada di tampilan video ini, untuk tisu teman-teman bisa ambil di sini, karena di meja itu nggak disediakan tisu ya teman-teman. Jadi seperti itu, kalau misalnya teman-teman mau ambil tisu bisa banget ambil ke sini dan bawa ke meja seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau kuah misalnya ya, mau nambahin rasa-rasa yang beda gitu di makanannya, bisa banget ambil kuahnya juga. Di sini juga Alex ambil sejenis kayak, kelihatannya sih kayak seperti kroket lumpia gitu ya teman-teman. Kalau di makanan Jepang itu mirip-mirip sama harumaki ya teman-teman, tapi isinya cukup berbeda. Nah ini dia nih, ada juga roti ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ambil sepuasnya ya teman-teman. Nah jadi Alex tadi mungkin ada bilang Alex mau coba noodle barnya, tapi sayangnya noodle bar itu ada operational hours-nya teman-teman. Jadi karena dia udah tutup, dia nggak lagi beroperasi. Jadi meskipun lounge ini 24 jam, tapi noodle bar itu nggak 24 jam. Itu tuh bener-bener aneh banget menurut Alex. Jadi itu sih yang Alex kecewain di sini ya. Sama satu lagi, untuk kroket lumpianya itu bener-bener keras banget teman-teman. Mungkin untuk dari segi makanan Alex kecewa sama 2 hal itu aja sih. Yang pertama yang Alex sudah bilang tadi mungkin ya. Jadi kroket lumpia itu bener-bener keras banget. Teman-teman harus effort untuk gigitnya ya teman-teman. Dan juga untuk noodle bar itu nggak 24 jam, padahal launchnya 24 jam. Bener-bener aneh banget sih menurut Alex.
Ini dia ya, setelah teman-teman misalnya ambil makanannya, teman-teman bisa lagi kembali ke sofa dan teman-teman duduk bersender di sofa yang nyaman ini ya, bener-bener wah nikmat banget nih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Alex juga ambil jus ya. Jadi karena Alex masih pakai wifi-nya dari airport ini, free wifi dari airport ini, itu bener-bener lemot banget. Jadi Alex di sini mau minta wifi-nya dari lounge ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau minta free wifi dari lounge ini, teman-teman bisa banget untuk samperin resepsionisnya, karena nanti passwordnya mereka yang masukin ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, kurang lebih di sini. Dan mereka juga ramah banget. Ini pertama kalinya aku berkomunikasi dengan orang China ya, berkomunikasi di China dengan orang China. Itu tuh bener-bener bisa aku bilang lancar sih. Kalau aku misalnya tadi ya, waktu aku di reject di imigrasinya China, itu tuh bener-bener susah banget komunikasi sama mereka, entah kenapa. Tapi di lounge ini bener-bener mudah banget komunikasinya. Dan ini dia, setelah aku makan-makan, aku mau cobain shower dari mereka ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai shower, teman-teman harus cari resepsionisnya ya. Nanti bilang aja teman-teman, saya mau pakai shower gituin resepsionisnya ya. Nanti teman-teman bakal diminta untuk boarding pass flight selanjutnya ya. Jadi itu bakal dititip di front office selama teman-teman memakai lounge-nya. Dan kalau sudah nanti akan diantar oleh cici-cici ini ya teman-teman, diantar ke shower room-nya. Dia tuh benar-benar ramah banget teman-teman, benar-benar oke lah komunikasinya untuk kita yang nggak terlalu ngerti bahasa Inggris, itu tuh juga enak lah ngomongnya, masih ngerti. Dan setelah itu kita disuruh nunggu ya, karena mereka juga perlu persiapan untuk nyiapin shower room-nya teman-teman. Di sini ada banyak banget shower room-nya teman-teman. Jadi sekalinya teman-teman pakai, itu tuh bisa teman-teman pakai sepuasnya lah untuk shower room-nya. Jadi itu dia masih disiapin ya untuk shower room-nya, teman-teman juga bisa tunggu. Jadi seperti itu ya cara untuk booking showernya, teman-teman nggak bisa langsung pakai untuk langsung nyelonong masuk ke shower room-nya, nggak bisa. Teman-teman harus cari ke resepsionisnya ya teman-teman. Oke, jadi kata dari cici-cici ini, kita tuh disuruh nunggu sekitar 5 menit karena mau dibersihin dulu shower room-nya sama cowok ini ya teman-teman. Jadi ini aku percepat aja videonya karena disuruh nunggu sekitar 5 menit ya teman-teman sama koko-koko itu ya. Jadi kalau udah bakal diarahin lagi sama koko-koko ini ya teman-teman. Kalau emang showernya udah siap, kita juga disediain handuk di sini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ya tujuan kita booking shower room kan emang mau mandi, pasti disediain towel sih. Dan juga karena udah oke, kita lanjut aja review untuk shower roomnya ya teman-teman. Jadi di sini of course ada showernya ya teman-teman, ada 2 mode, ada yang dingin, ada yang panas. Ada saklar di sini, ada saklar lampunya. Di bagian atas itu juga ada, kalau teman-teman mau gantung sesuatu bisa banget di sana. Seperti biasa di sini kita disediakan handuk ya, satu besar satu kecil. Ada ini shampoo ya sepertinya. Wow, aku baru tahu di China ada Dove juga ya. Jadi ada beberapa sabun ya teman-teman, ada hair dryer juga. Kalau di bagian bawah ini ada perlengkapan mandi, cuma agak berantakan ya, entah mereka kurang perbaiki, tapi ini benar-benar berantakan banget di mata aku. Ada wastafel juga ya teman-teman kalau mau teman-teman cuci tangan. Nah ini dia untuk hair dryernya seperti yang udah Alex bilang. Jadi sebenarnya di shower roomnya juga udah ada sabun ya teman-teman. Ini sih yang bikin Alex kecewa ya. Ini tuh air udah full tapi benar-benar kecil banget, dan airnya juga nggak karuan bentuknya teman-teman. Jadi ini sih yang Alex kecewain di shower roomnya, benar-benar airnya kecil banget kalau teman-teman pakai yang mode air panas ya.
Nah ini dia untuk hair dryernya, teman-teman juga bisa pakai ya. Ini hair dryernya bener-bener oke lah, bukan yang low, yang wattnya kecil. Ini tuh bener-bener cepet banget kering rambutnya pakai hair dryer ini ya. Di belakang pintu juga teman-teman bisa gantung sesuatu ya, misalnya gantung handuk, gantung baju, itu bisa banget. Oke, karena aku udah selesai. Kalau teman-teman juga udah selesai misalnya pakai shower, teman-teman bisa lagi kunjungi resepsionisnya untuk minta boarding passnya, karena kan boarding passnya ditahan tuh selama teman-teman misalnya pinjam shower roomnya. Nanti sebutin aja namanya, nanti boarding passnya dikembaliin lagi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review shower roomnya ya teman-teman di lounge ini. Oke sih, untuk panasnya itu oke, cuma untuk airnya tuh benar-benar kecil banget, jadi ya memakan waktu sih menurut Alex. Jadi ini dia yang terakhir teman-teman. Ini makanan terakhir aku di sini sebelum aku boarding ya teman-teman. Ini benar-benar nyaman banget, teman-teman bisa tiduran. Wah, benar-benar nikmat sih ini teman-teman. Jadi ini dia perjalanan aku di Guangzhou Airport ya teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman misalnya sama case-nya kayak aku, di reject untuk masuk China selama transit, teman-teman bisa pakai cara aku ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai lounge apalagi di jam malam, itu tuh benar-benar susah banget ya, karena di luar sepi, mengerikan banget, benar-benar sepi. Dan juga untuk wifi free airportnya itu benar-benar lemot banget. Jadi aku saranin teman-teman pakai lounge yang ada di sini ya teman-teman. Oke, mungkin itu dia. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa banget ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu kalian atau teman-teman kalian ada yang memerlukan video ini. Oke, see you in next video. Bye bye.